lebih ringan. Jadi ini bisa mendongkrak performanya di PWR-nya ya. Jadi PWR-nya itu lebih bagus dibandingkan Aerox. Jadi misalnya nanti turun di satu track ya dengan semua regulasi yang sama, maka halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, pemirsa anangcos.com dimanapun sampai berada. Di video kita kali ini kita akan membahas perbandingan spesifikasi ya di atas kertas antara all new Honda Vario 160 melawan Aerox 155 ya dari Yamaha. Oke, seperti apa perbandingannya? Nah, ini kita akan nanti bahas ya. Sudah saya siapkan perbandingannya, nanti bisa sampai lihat di sebelah kanan saya nanti ya. Kita akan perbandingkan satu persatu untuk perbandingan spesifikasinya teman-teman ya, terutama pada performa dan juga ergonomi ya. Oke, seperti kita ketahui untuk Vario 160 ya untuk tahun ini sudah jauh berbeda dengan Vario sebelumnya ya, Vario 150. Dari sisi mesin all new Vario ini sudah dibekali dengan mesin 160 cc ya, lebih pasnya itu 156,7 kalau nggak salah ya. Jadi nggak persis 160, cuma dibulatkan aja ya. Sebenarnya realnya itu 156,7 cc ya. Jadi all new Vario ini tahun ini sekarang sudah berbenah, terutama di sektor mesin teman-teman ya. Jadi mesinnya sekarang baru, kalau yang sebelumnya masih pakai mesin 2 klep, nah sekarang sudah menjadi 4 klep. Nah, jadi Aerox 155 ya, yang sebelumnya kalau tahun kemarin sih secara spesifikasi di atas kertas ya jauh di atas Vario 150 teman-teman ya. Dari klepnya aja udah beda ya. Nah sekarang tahun ini kayaknya Aerox 155 sudah memiliki lawan yang sepadan ya untuk diadu atau diperbandingkan ya secara spesifikasi. Oke, seperti apa? Kita langsung aja bahas satu persatu teman-teman ya. Perbandingan spesifikasinya ya. Oke, yang pertama adalah dimensi teman-teman ya. Nah, ini secara dimensi Aerox unggul ya. Memang dari sekilas saja kita bisa lihat ya, dari segi bongsornya, bodinya itu memang Aerox ini jauh lebih apa ya? Kalau menurut saya itu lebih maskulin teman-teman ya. Saya rasa Aerox masih lebih besar ya, lebih gede ya, lebih maksi daripada Vario ya. Meskipun Vario sendiri itu ada sedikit ada apa ya, ada penambahan lah dari segi dimensi ya, jauh lebih gambot dibandingkan versi sebelumnya. Tapi Aerox secara dimensi masih tetap unggul ya, masih paling gambot lah ya. Oke ya, jadi memang dari segi target pasarnya itu memang kalau Aerox itu lebih sporty, jadi disasar itu lebih ke yang lebih maskulin ya. Gendernya lebih ke laki-laki ya atau cowok ya. Kalau Vario ya, Vario itu secara dimensi memang sekarang lebih gambot, tapi itu masih apa ya, lebih kompak lah ya, lebih kompak dengan cuma desainnya itu lebih agak dilebarin dikit, kemudian shape-nya tetap mengambil kesan sportinya itu masih dapat ya. Selain itu pangsa pasar untuk kaum hawa ini masih terakomodasi ya. Oke, itu aja. Untuk yang kedua adalah jarak sumbu roda. Nah, ini jarak sumbu roda ini terkait dengan apa ya, kelincahan teman-teman ya. Jadi kelincahan, semakin roda sumbu rodanya itu pendek, ini biasanya motor lebih gampang untuk meliak-liuk atau selap-selip di antara kemacetan ya, lebih lincah lah. Nah, ini dari jarak sumbu roda Aerox 1355 mm, sedangkan Vario 1277 mm ya. Dari sini Aerox lebih panjang ya, jadi lebih panjang memang untuk sumbu rodanya. Kemudian Vario ini lebih pendek. Nah, dari jarak sumbu rodanya mungkin sekitar berapa ini ya? Kurang lebih 8 ya, 8 atau 7 antara 7-8 cm ya. Ya, perbandingan ini ya, panjang sumbu rodanya. Jadi kalau dilihat dari sini ya, memang Vario ini kayaknya lebih lincah lah teman-teman ya. Dari jarak sumbu rodanya aja terlihat lebih pendek. Jadi Vario ini kayaknya lebih apa ya, lebih enak untuk melihat-liuk ya, jalan keberatan kota ya. Jadi lebih lincah lah ya, seperti itu.
Kemudian kalau yang sumbu rodanya panjang biasanya ini lebih apa ya, keunggulan jarak sumbu roda yang lebih panjang itu biasanya lebih ke stabilan ya. Jadi ketika motor dalam keadaan top speed atau kencang ya, itu lebih stabil ya dibandingkan yang jarak sumbu rodanya pendek ya. Kalau jarak sumbu rodanya pendek ini mungkin lebih ke kelincahan ya, kelincahan. Nah itu. Jadi Vario dari sini lebih lincah, sementara Aerox ini lebih apa ya, lebih stabil lah ya saat di kecepatan ya. Kemudian yang ketiga, ya ini perbandingan antara bore dan stroke ya. Bore stroke-nya ini terkait ini ya, silinder mesin ya. Nah, kita lihat di sini untuk Aerox sendiri. Nah, ini 58 kali 58,7 mm. Jadi ini lebih apa ya? Lebih square ya. Ukuran bore dan stroke-nya itu hampir sama ya, cuma beda dikit aja 0,7 mm. Kemudian kalau Vario, nah ternyata Vario ini malah lebih overbore teman-teman ya. Jadi ukuran bornya itu 60, sementara stroke-nya 55,5 mm. Nah, ini jadi ada gap 5 mm ya, 4,5 mm. Nah, sekarang apa sih pengaruhnya dari perbedaan bore ini, bore dan stroke-nya ini ya. Jadi motor-motor dengan yang square engine, yang ukuran bornya dan stroke-nya itu sama, biasanya itu lebih berimbang antara torsi dan powernya ya, biasanya seperti itu. Kemudian sementara untuk motor-motor yang overbore itu ya seperti Vario ini ya, biasanya motor-motor dengan mesin overbore ini biasanya itu RPM-nya bisa lebih tinggi. Nah, ini kita bisa lihat di bagian bawahnya ya, bagian powernya. Nah, dari powernya ini sama-sama hasil power maksimalnya di angka 11,3 kW ya, tapi RPM-nya ini beda. Jadi Aerox ini bisa dicapai power maksimal tersebut di angka 8000 RPM, sementara Vario ini 8500. Nah, jadi RPM-nya lebih tinggi sedikit ini ya, Vario. Ini kemungkinan bisa dari ukuran bore stroke-nya sendiri itu juga pengaruh teman-teman ya. Jadi Vario ini dengan ukuran overbore biasanya itu mesin bisa melengking lebih tinggi ya RPM-nya ya. Jadi nafasnya itu biasanya lebih panjang. Untuk cara mengail top speed lebih tinggi itu biasanya lebih bagus ya motor-motor dengan karakter overbore. Nah, kalau yang square engine ini lebih berimbang antara power dan torsinya ya. Jadi kalau sebenarnya ada tiga macam ya, overstroke, square engine, dan overbore ya. Kalau overstroke ini lebih ke torsi, jadi akselerasinya itu bagus. Sementara untuk square engine ini biasanya imbang antara torsi dan powernya. Nah, yang ketiga untuk overbore ini berarti lebih dominan pada power ya, power atau top speednya itu seperti itu. Oke. Jadi dari karakternya ini kita lihat dari bore stroke-nya ini kita bisa lihat ya. Jadi Aerox ini lebih berimbang antara torsi dan powernya. Sementara Vario ini kayaknya memang lebih mengejar ini ya, top speednya ini lebih bagus teman-teman ya, lebih bagus dari ukuran bornya ini terlihat di sini. Oke, untuk torsinya juga hampir mirip ya, cuma beda 0,1 Nm aja. Cuma ya ini lagi-lagi RPM-nya lebih tinggian ya. Ini kayaknya memang ini ya pengaruh dari ukuran bore stroke tadi ya. Jadi Vario ini kan memang overbore, jadi lengkingan nafasnya itu di RPM agak lebih tinggi ya dibandingkan Aerox. Oke, kemudian rasio kompresi. Nah, rasio kompresi Aerox 11,6, sementara Vario 12 pas ya, banding 1. Nah, dari rasio kompresi kita bisa lihat ternyata rasio kompresi Vario ini lebih tinggi ya, lebih tinggi. Jadi ini juga bisa untuk mendongkrak performa juga, powernya biasanya semakin tinggi rasio kompresinya biasanya power yang dihasilkan juga lebih besar teman-teman ya. Oke. Kemudian untuk berat, nah untuk beratnya untuk Aerox 155 ini adalah 125 kg, sementara Vario ini cuma 117. Bedanya cukup banyak teman-teman ya, ada 8 kg ya, 8 kg sendiri. Jadi Vario ini jauh lebih enteng teman-teman ya, jauh lebih enteng 8 kg dari Aerox 155. Kemudian tangki BBM sama ya, 5,5, jadi berimbang. Oke.
Kemudian ban depan. Nah, oke, ban depan dan belakang. Ban depan kita lihat ternyata Aerox setingkat lebih di atas Vario teman-teman ya. Ban depannya aja Aerox memakai ukuran 110, sementara Vario ukuran 100 ya. Jadi beda, lebih besar Aerox ya. Kemudian yang cukup menarik, belakangnya ini ternyata Aerox gede banget ini. Ukurannya 140 per 70. Sementara untuk Vario masih di angka 120 ya. 120 lawan 140. Jadi jauh lebih gambot Aerox ya. Secara penampang ya jauh lah, kaki-kakinya jauh lebih keker sama Aerox-nya ya. Jadi memang apa ya, ukuran ban ini menyesuaikan dengan dimensi lagi ya. Kembali ke dimensinya ya. Jadi Aerox ini memang dimensinya kan motornya gede banget. Jadi bannya juga harus mengikuti. Kalau nanti terlalu kecil ya mungkin malah cungkring malah nanti ya. Sementara Vario ini ukuran 120 kayaknya sudah pas lah ya dengan ukuran bodinya ya. Ukuran bodi yang baru. Kemudian rem depan sama-sama cakram dan juga ABS ya. Kemudian rem belakang. Nah, ini lagi-lagi ternyata sampai sekarang Yamaha masih belum ini memberikan apa ya, pilihan ya untuk remnya. Jadi masih tetap mempertahankan rem tromol ya. Kemudian nah ini cukup menarik dari Vario ya, secara strategi Vario malah lebih ini ya, gercep lah istilahnya, lebih gercep ya. Mereka langsung memberikan dua pilihan, ada CBS dan ABS. Nah yang ABS ini sudah dibekali dengan rem belakang cakram. Kalau yang mau tromol ada pilihan yang CBS ya. Jadi lebih apa ya, secara pilihan lebih bagus. Kemudian kalau untuk secara performa ya apa ya, untuk kelas 150 cc sih apa ya, tidak terlalu signifikan lah ya perbedaannya ya. Dan menggunakan tromol pun masih aman lah ya. Masih aman. Kalau menggunakan cakram tentunya dari segi penampilan juga lebih bagus. Kemudian performa pengereman juga lebih bagus lah, kayaknya lebih bagus ya, pakai cakram lah ya. Oke, kemudian suspensi belakang. Nah ini suspensi belakang. Suspensi belakang Aerox unggul dengan double suspensi ya, double suspensi dan juga ada subtanknya ya. Kemudian sementara untuk Vario masih single ya, jadi masih di samping seperti motor-motor Matic biasa ya, masih entry level seperti itu. Oke, kemudian tinggi jok. Nah ini, kalau tinggi jok ini apa ya, pengaruhnya sama kenyamanan ya, di sisi kenyamanan. Jadi tinggi jok Aerox ini 790 mm, sementara Vario di angka 778 mm ya. Jadi ada space 12 mm. Ada space sekitar 12 mm. Itu cukup tinggi teman-teman, dan ternyata ya, memang ditambah lagi penampang ini, penampang jok. Jadi dari tinggi joknya aja ini di atas kertas memang sudah Aerox ini lebih tinggi dibandingkan Vario ya. Kemudian ditambah lagi penampang jok itu juga berpengaruh. Ya, kalau lihat dari penampang joknya itu Aerox itu kayaknya lebih lebar teman-teman ya, lebih lebar karena di bagian bawah jok itu ada space atau bagasi yang cukup besar sekali. Kemudian sementara untuk Vario 160 ini biasanya lebih ramping teman-teman ya untuk joknya, ditambah lagi dengan ketinggian yang tidak terlalu tinggi. Ini kayaknya lebih Vario 160 ini lebih apa ya, lebih nyaman lah, kaki bisa menampak dengan nyaman dan kuat ya. Oke teman-teman, jadi itu tadi perbandingannya secara spesifikasi ya. Aerox lebih sporty, lebih apa, manly ya, lebih maskulin teman-teman ya. Sementara untuk Vario 160 ini lebih elegan ke sporty ya. Kemudian dari segi kenyamanan kayaknya Aerox Vario 160 ini lebih nyaman ya, dengan ketinggian jok yang tidak terlalu tinggi ya. Ini masih sangat nyaman. Baik untuk kaum hawa sekalipun ini masih apa ya, masih nyaman ya dengan ketinggian jok di angka tersebut teman-teman ya. Nah itu untuk dimensi dan kenyamanan. Nah kali ini yang terakhir soal performa teman-teman ya.
Nah, kalau di atas kertas ini seperti ini, spesifikasi data spesifikasinya ini kayaknya memang hampir berimbang lah, berimbang. Tapi ya dengan powernya yang sama ya, kemudian torsinya juga hampir sama ya. Ini yang berpengaruh adalah berat motor itu sendiri. Nah, dari sini kita lihat ada perbedaan 8 kg antara Aerox 155 dan Vario 160 teman-teman ya. Nah, ini berpengaruh sama PWR. Nah, PWR ini power to weight ratio ya. Jadi perbandingan antara power dengan berat motor itu sendiri ya. Nah, PWR ini ya semakin tinggi mendekati 1, PWR-nya itu jauh lebih, itu semakin bagus teman-teman ya, semakin bagus untuk performa ya. Nah, kalau tahun kemarin Aerox ini memang paling bagus untuk PWR-nya itu paling untuk kelas 150 cc itu paling bagus karena memiliki power yang tinggi, kemudian berat motornya itu ringan teman-teman ya. Kemudian waktu itu ketika dibandingkan dengan PWR Vario 150 memang lebih ringan, tapi powernya ini jauh di bawah Aerox 155. Jadi PWR-nya itu tidak bisa mengimbangi atau tidak bisa mengalahkan Aerox 155. Nah, sekarang Vario 160 hadir dengan power yang sepadan dengan Vario, dengan Aerox 155, namun dengan bobot yang lebih ringan. Nah, kalau kita hitung untuk PWR-nya, nah ini ketemunya adalah untuk Aerox-nya jadi 11,3 kW dibagi 125 kg per 125 kg itu ketemunya 0,90 ya. Kemudian untuk PWR Vario sendiri 11,3 kW dibagi 117 kg itu ketemunya 0,96 ya. Nah, dari hasil perhitungan PWR tersebut, nah kali ini kayaknya Aerox kalah ya teman-teman ya. Jadi harus mengakui kalau Vario 160 ini PWR-nya jauh lebih baik dibandingkan Aerox ya. Oke, jadi kesimpulannya gimana? Nah, ini cukup menarik teman-teman ya. Kalau dilihat dari spesifikasi di data spesifikasinya, ini sebenarnya untuk power dan torsinya ini cukup berimbang teman-teman ya antara Yamaha Aerox dan Vario 160. Nah, cuma dari Vario sendiri ini unggul di ini ya, beratnya yang lebih ringan. Jadi ini bisa mendongkrak performanya di PWR-nya ya. Jadi PWR-nya itu lebih bagus dibandingkan Aerox. Jadi misalnya nanti turun di satu track ya dengan semua regulasi yang sama, maka Vario 160 ini punya kesempatan untuk unggul ya. Ditambah lagi dengan mesinnya overbore ya. Kemudian lengkingan RPM-nya itu bisa lebih tinggi ya, sehingga pencapaian top speed itu kayaknya Vario nanti bisa mengungguli di top speednya. Tapi untuk Yamaha sendiri ini juga masih banyak ini ya, banyak peluang untuk unggul ya. Salah satunya mereka juga masih punya satu senjata pamungkas ya, yakni adalah VVA teman-teman ya. Nah, dengan adanya VVA ini diharapkan nanti bisa mendongkrak untuk performanya di putaran atasnya teman-teman ya. Jadi menengah ke atasnya, misalnya VVA itu biasanya aktif di rentang RPM 6000 sampai ke atas teman-teman ya. Jadi ini bisa untuk mengatrol powernya untuk di putaran atasnya. Jadi oke, demikian teman-teman ya. Semoga bisa menginspirasi ya, menginformasi buat teman-teman sekalian. Terima kasih, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.